Malam itu, istana keluarga Alana dipenuhi cahaya dan kemewahan. Setiap sudut ruangan dihiasi bunga mawar putih, simbol kesucian yang justru terasa sumbang di hati Tiara. Di balik pintu kamar besar berlapis emas, ia berdiri mematung di depan cermin, mengenakan gaun pengantin seharga mobil mewah. Namun yang terlihat dari matanya hanyalah kesedihan yang ditutupi bedak mahal. Gaun itu bukan pilihannya. Pria yang akan menjadi suaminya pun bukan seseorang yang ia cintai. Nathan Dirgantara, pengusaha muda dengan reputasi cemerlang, adalah pilihan ayahnya, bukan miliknya. Tiara hanya dijadikan alat penjamin kerja sama bisnis. Hatinya menjerit, tetapi suaranya terkunci oleh restu yang tak pernah dimintanya. Ibunya sudah tiada, dan satu-satunya keluarga yang ia punya hanyalah ayahnya yang keras dan dingin. Ia pernah mencoba berbicara, memohon pembatalan perjodohan. Namun ayahnya hanya tertawa sinis dan berkata, kebahagiaan itu dibangun, bukan dicari. Kau akan berterima kasih padaku nanti. Padahal, yang ia rasakan hanyalah kehilangan dirinya sendiri. Tiara melirik jam di dinding. Tamu undangan mulai berdatangan. Detik demi detik berlalu seperti hukuman. Ia mengambil napas panjang, lalu menatap cermin untuk terakhir kali, seolah berpamitan pada versi dirinya yang selama ini patuh. Perlahan, ia lepaskan mahkota dari kepalanya, lalu menarik hoodie abu-abu yang telah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Diam-diam ia membuka jendela samping kamar, lalu menuruni balkon berpegangan pada tali sepatu yang ia rangkai jadi tambang darurat. Gaun pengantin mewah tergantung kosong di gantungan, seperti simbol perlawanan yang tak jadi dikenakan. Di luar, udara malam menggigit, tetapi jauh lebih membebaskan daripada dinding emas rumahnya. Tiara melangkah menyusuri lorong gelap menuju gerbang belakang. Seorang satpam sempat menyapa, tapi ia menunduk dalam, menyembunyikan wajah di balik tudung jaket. Jantungnya berdebar kencang. Langkah kecilnya terasa seperti loncatan besar menuju kehidupan baru. Ia tak tahu apa yang menantinya, tetapi ia yakin, apapun lebih baik dari menikah tanpa cinta. Di luar pagar, sebuah angkot tua berhenti. Supirnya melirik gadis itu sebentar, lalu mengangguk. "Kemana, Neng?" tanyanya santai. Tiara mengangkat wajahnya sedikit dan menjawab pelan, "Ke tempat yang jauh dari semua ini." Ia tak tahu tempat pasti, tapi hatinya yakin, ia harus pergi sejauh mungkin dari pernikahan yang dipaksakan. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelebat seperti kenangan masa lalu yang perlahan ditinggalkan. Air matanya menetes pelan, bukan karena takut, tapi karena perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia memilih hidupnya sendiri. Malam itu, seorang putri kaya menghilang dari perayaan mewah, dan lahirlah seorang gadis baru bernama Rara, dengan baju lusuh, rambut terurai, dan harapan baru yang tumbuh di dalam dada. Hari pertama sebagai Rara bukanlah kisah indah seperti di film. Tiara terbangun di sebuah losmen sempit, bau apek memenuhi ruang yang hanya berisi kasur tipis dan kipas usang. Rambut panjangnya ia kepang seadanya, lalu mengenakan kemeja bekas dari pasar loak yang bahkan tak pas ukurannya. Di depan cermin kecil retak, ia menatap pantulan wajahnya dan berbisik, "Kamu bukan Tiara lagi." Ia mulai mencari pekerjaan dengan identitas palsu. Namun siapa sangka, gelar dan kemampuannya tak ada artinya di dunia nyata. Tak ada yang peduli ia lulusan luar negeri. Dunia barunya mengukur nilai dari kerja keras, bukan nama belakang. Setelah seharian menelusuri warung dan kios kecil, ia ditolak berkali-kali. Sampai akhirnya, sebuah warung makan kecil di sudut gang bersedia menerimanya sebagai pelayan magang. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan menyewa. Kontrakan sederhana di belakang pasar. Setiap malam, ia pulang dengan kaki pegal, tubuh lelah, tapi ada kepuasan baru yang perlahan tumbuh, perasaan bebas. Ia bisa tertawa tanpa aturan, menangis tanpa dinilai, dan hidup tanpa dipaksa menjadi sempurna. Dunia ini keras, tetapi tak berpura-pura. Suatu sore hujan deras mengguyur kota.
Rara baru saja pulang dari belanja bahan baku warung ketika motornya mogok di pinggir jalan. Di tengah basah kuyup dan kecemasan, sebuah motor berhenti di sampingnya. Seorang pemuda mengenakan jaket ojek daring menurunkan helm dan tersenyum. "Butuh bantuan?" tanyanya ringan. Wajah itu teduh, dengan mata yang menyiratkan kejujuran langka. "Mesin motor saya mati, Kak," ucap Rara ragu. Pemuda itu turun, mengecek sebentar, lalu tertawa kecil. "Ini bukan mati, cuma kabel akinya lepas." Dalam 5 menit, motornya kembali menyala. Tanpa diminta, pemuda itu membawakan belanjaan Rara hingga ke depan kontrakannya. "Nama saya Gio," ujarnya sambil menyerahkan kantong plastik terakhir. "Kalau butuh bantuan, saya biasa mangkal di pojok minimarket itu." Rara hanya mengangguk pelan, tak terbiasa dengan kebaikan yang tidak disertai syarat. Sejak kecil, ia diajari bahwa semua bantuan di dunia elit selalu punya harga tersembunyi. Malam itu, Rara memandangi kartu nama sederhana yang Gio selipkan di kantong belanja. Tak ada gelar, tak ada perusahaan besar, hanya nama dan nomor ponsel. Namun entah kenapa, kartu itu terasa lebih tulus dibanding semua kartu undangan pesta yang pernah ia hadiri. Hari-hari berikutnya, Gio kerap muncul di momen tak terduga, menawarkan tumpangan saat hujan, membawakan gorengan saat Rara pulang larut, bahkan membantu mencuci piring warung tanpa diminta. Tanpa sadar, kehadirannya mulai mengisi celah kosong di hati Rara yang selama ini terbiasa sepi dan sunyi. Namun di balik semua itu, Rara terus menyimpan rahasia besarnya. Setiap kali Gio bertanya tentang keluarga, ia hanya menjawab singkat, menghindar, atau pura-pura sibuk. Ia takut, jika pria itu tahu siapa dirinya sebenarnya, maka semua akan berubah. Dunia barunya akan runtuh, dan cinta yang perlahan tumbuh akan layu sebelum sempat mekar. Dan di malam kelima mereka bertemu, di bawah lampu jalan yang redup dan suara gerimis yang menyayat, Gio menatap mata Rara dan bertanya pelan, "Apa kamu sedang bersembunyi dari sesuatu?" Pertanyaan Gio malam itu menggantung di udara seperti kabut tipis yang enggan menghilang. Rara menunduk, seolah sedang menimbang jawaban yang tak akan melukai siapapun. "Bukan bersembunyi," jawabnya pelan, "hanya sedang mencari diri sendiri." Gio tidak mendesak, ia hanya tersenyum kecil, lalu menyodorkan jaketnya saat angin malam mulai menggigit. Tak ada paksaan, hanya penerimaan yang hangat. Sejak saat itu, jarak antara mereka perlahan menyusut. Setiap pagi, Gio menyempatkan mampir ke warung untuk sekadar menyapa atau mengantar kue sarapan. Rara mulai menunggu kehadirannya tanpa sadar, menyimpan gorengan lebih agar bisa mereka nikmati bersama di bangku kayu tua depan warung. Hujan, debu, dan suara klakson jalanan menjadi saksi kedekatan mereka yang tumbuh tanpa kata, jatuh cinta. Di sela tawa-tawa ringan, Gio sering menceritakan kehidupannya yang dulu keras. Ia pernah tinggal di panti asuhan, dibesarkan oleh nenek penjual tempe, lalu belajar hidup mandiri sejak usia belasan. Rara terpukau, bukan oleh kisah dramanya, tapi oleh caranya menjalani hidup dengan kepala tegak tanpa menyalahkan siapapun. Sementara Gio hanya tahu bahwa Rara adalah gadis tangguh yang selalu tersenyum, meski mata lelahnya kadang tak bisa berbohong. Ia penasaran, apa yang disembunyikan gadis itu? Dari mana asalnya? Namun, setiap kali ingin bertanya lebih jauh, ia urung. Karena bagi Gio, cinta sejati tidak membutuhkan asal-usul, melainkan ketulusan. Pada suatu siang yang terik, mereka duduk di pinggir lapangan sambil menikmati es kelapa muda. Rara tertawa lepas saat Gio bercerita bagaimana ia pernah tertidur saat mengantar penumpang. Tawa itu membuat Gio tertegun. Wajah Rara, dengan rambut kusut dan pipi terbakar matahari, lebih cantik dari wanita manapun yang pernah ia temui. "Kamu tahu nggak?" ujar Gio tiba-tiba. "Tertawa itu yang bikin kamu paling hidup." Rara menoleh cepat, wajahnya memerah. "Jangan rayu aku ini cewek miskin, loh." Gio menatapnya serius. "Justru itu, kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu nggak pura-pura. Di dunia ini, orang seperti kamu langka."
Kata-kata itu membuat hati Rara bergetar, lebih dari semua puisi mahal yang pernah ia dengar di pesta sosialita. Hari demi hari, rasa nyaman berubah menjadi rindu. Rara mulai memikirkan Gio bahkan saat tak bersamanya. Ia menanti pesan singkatnya, memperhatikan apakah motor Gio lewat di depan gang. Tapi bersamaan dengan itu, kegelisahan juga tumbuh. Bagaimana jika Gio tahu bahwa ia pernah menjadi calon pengantin pria kaya raya? Apakah Gio akan melihatnya sebagai pembohong? Sementara itu, Gio mulai berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia tahu, hidupnya belum layak untuk mencintai. Ia masih mengejar mimpi kecilnya, punya bengkel sendiri, punya rumah untuk neneknya. Namun, setiap kali melihat Rara, hatinya memantul cepat seperti detik jam yang tak sabar. Pada suatu malam, saat lampu padam melanda gang kontrakan, Rara duduk di teras dengan lilin kecil menyala. Gio duduk di sebelahnya, hening. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Gio menggenggam tangan Rara dan berbisik, "Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu akan pergi atau tetap di sini?" Dan untuk pertama kalinya, Rara tidak menjawab. Ia hanya menggenggam balik tangan Gio, erat, seolah takut semuanya akan lenyap jika terlalu cepat dibicarakan. Hubungan mereka semakin dalam, tapi semakin hari, Rara merasa seakan berjalan di atas kaca tipis. Cinta yang ia rasakan begitu nyata, tapi landasan yang menopangnya adalah kebohongan. Di dalam dirinya, dua dunia terus bertarung, Tiara, putri dari keluarga elit, dan Rara, gadis sederhana yang hanya ingin mencintai tanpa beban masa lalu. Suatu malam, Gio mengajak Rara mengunjungi sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di sana, seorang wanita tua dengan wajah hangat menyambut mereka. "Ini nenekku," kata Gio, memperkenalkan sosok yang membesarkannya sejak kecil. Nenek Gio menggenggam tangan Rara dan tersenyum. "Kamu mirip ibu Gio, cantik dan penuh cahaya." Di ruang tamu yang sederhana itu, Rara mendengar kisah hidup Gio yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Ia bukan sekadar sopir ojek. Dahulu, Gio adalah anak dari keluarga pebisnis terkenal. Tapi setelah ibunya meninggal dalam kecelakaan misterius, ayahnya menikah lagi dengan wanita yang pelan-pelan menggulingkan posisinya di keluarga. Tanpa bukti, Gio diusir, dituduh menggelapkan uang, dan memilih hidup jauh dari nama keluarganya. "Aku nggak peduli lagi soal warisan atau kekuasaan," ujar Gio lirih malam itu. "Yang aku cari cuma kehidupan yang jujur. Orang yang mencintaiku bukan karena nama belakangku." Rara terdiam. Ucapan itu bagai pisau tajam yang menusuk langsung ke jantungnya. Ia sadar, ia adalah kebalikan dari apa yang Gio harapkan. Ia datang dengan nama palsu, cerita palsu, dan latar belakang yang justru akan membuat Gio merasa dibohongi. Di malam itu juga, Rara menulis surat pengakuan yang tak pernah ia serahkan. Kertas itu ia lipat rapi dan simpan di bawah bantal, berharap suatu hari punya keberanian untuk mengungkap segalanya. Tapi setiap kali menatap mata Gio yang begitu percaya padanya, nyalinya menciut. Ia takut, sangat takut kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya bukan karena harta. Keesokan harinya, saat sedang mencuci piring di warung, seorang wanita datang mencari Rara. Penampilannya mencolok, bergaun mahal dan bermata tajam. Ia mendekat dan berbisik, "Tiara Alana, kamu pikir bisa sembunyi selamanya?" Darah Rara seketika membeku. Itu adalah sekretaris ayahnya. Wanita itu meninggalkan kartu nama dan berkata, "Ayahmu sedang sakit. Dia mencarimu. Nathan juga tahu kau di sini. Berhentilah main sandiwara." Rara gemetar sepanjang malam. Segala hal yang ia takutkan kini mulai mengejarnya. Ia tak bisa lari selamanya. Ia tahu, waktu untuk bersembunyi semakin habis. Dunia lamanya akan menelannya kembali, dan kali ini, bukan hanya dirinya yang akan terluka, Gio pun bisa hancur jika tahu semua kebohongan itu dari orang lain. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rara mulai menjaga jarak. Ia menjadi lebih pendiam, menolak ajakan Gio, dan sering terlihat melamun. Gio bingung, mencoba memahami perubahan sikap gadis yang membuat dunianya terasa hidup.
Tapi setiap kali ia bertanya, Rara hanya menjawab dengan senyum yang menyembunyikan luka. Di satu malam yang sunyi, Gio mendatangi kontrakan Rara. Dengan tatapan sedih, ia berkata, "Kalau kamu mau pergi, bilang aja, jangan menghilang seperti orang lain dalam hidupku." Rara nyaris menjawab jujur malam itu, namun suara hatinya kalah oleh rasa takut. Ia hanya menatap Gio lama, lalu menutup pintu pelan-pelan dan menangis di baliknya. Pagi itu datang dengan suara ketukan keras di pintu kontrakan. Rara terbangun dalam kecemasan yang sudah ia rasakan sejak beberapa hari terakhir. Ketukan itu bukan milik Gio, ia tahu. Dan benar saja, begitu pintu dibuka, dua pria berbadan tegap dengan pakaian rapi berdiri di ambang. "Nona Tiara Alana, kami diminta membawa Anda pulang. Tuan Anda dalam kondisi kritis," ucap salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Rara menolak, ia berontak, memohon agar diberi waktu, tetapi mereka menyeretnya masuk ke mobil hitam yang menunggu di ujung gang. Tangisnya pecah saat mobil melaju meninggalkan kontrakan kecil yang selama ini menjadi rumah, meninggalkan Gio yang belum tahu apapun. Ia tak sempat mengucapkan perpisahan, tak sempat menjelaskan bahwa cinta itu nyata meski lahir dari kebohongan. Di rumah megah yang dulu terasa seperti penjara, ayah Rara terbaring lemah. Wajahnya tirus, rambutnya memutih. "Kau membuat ayah hampir mati karena stres," bentaknya dengan suara yang nyaris serak. Rara hanya berdiri di ambang pintu kamar, menggenggam erat bajunya yang kumal, merasa seperti anak kecil yang kembali dihukum tanpa alasan. Nathan muncul beberapa saat kemudian. Kali ini dengan senyum angkuh yang tak asing. "Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja?" katanya dingin. "Media sudah diam, pernikahan kita hanya ditunda. Dan kamu akan tetap menjadi istriku, Tiara. Demi nama baik keluarga, kamu tak punya pilihan lain." Rara membeku, luka lama kembali menganga, lebih dalam dari sebelumnya. Malam itu, ia dikurung dalam kamar mewah yang terasa asing. Gaun, perhiasan, sepatu berderet seperti pameran kemunafikan. Tak ada yang membuatnya bahagia. Semua terasa mati. Ia memandangi layar ponsel yang disita, tak ada cara menghubungi Gio. Ia hanya bisa menangis di atas kasur empuk, merindukan bangku kayu kontrakan dan suara motor butut yang dulu ia benci. Sementara itu, Gio resah. Sudah 3 hari Rara tak muncul. Ponselnya tak aktif. Warung tempat ia biasa bekerja bilang dia berhenti tanpa pesan. Hatinya gelisah, firasatnya buruk. Ia menyusuri gang, pasar, bahkan rumah sakit kecil, berharap menemukan jejak gadis yang telah mencuri hatinya. Namun semua pencarian berakhir hampa. Suatu sore, Gio duduk di pojok gang dengan wajah lesu, hingga seseorang menyerahkan amplop coklat padanya. Tanpa sepatah kata, orang itu pergi. Saat dibuka, di dalamnya terdapat foto Tiara Alana, mengenakan gaun malam dalam sebuah pesta besar. Matanya membelalak. Wajah dalam foto itu adalah Rara. Jantung Gio seolah berhenti. Seluruh potongan yang pernah terasa indah kini seperti keping kaca yang menusuk balik. Ia tak tahu siapa yang lebih ia sesali, Rara yang telah berbohong, atau dirinya yang terlalu mudah percaya. Tapi di balik kemarahan dan luka, ada satu rasa yang tak bisa hilang, rindu. Di malam yang sama, di balik jeruji jendela kamarnya, Rara menatap langit tanpa bintang dan berbisik lirih, "Maafkan aku, Gio, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku terlalu takut mencintaimu dengan segala kebohongan ini." Dan sementara dua hati yang saling mencinta terpisah oleh dunia yang berbeda, badai besar perlahan mendekat, siap menguji apakah cinta sejati akan tetap hidup atau terkubur di balik nama dan kehormatan. Hari itu datang seperti mimpi buruk yang hidup. Gaun pengantin putih menggantung anggun di balik pintu kamar, lengkap dengan veil panjang dan perhiasan berlian yang bisa membutakan mata. Tiara duduk diam di meja rias, wajahnya dipoles sempurna, tetapi matanya kosong. Jantungnya berdetak tak karuan, bukan karena bahagia, melainkan karena ketakutan yang semakin menyesakkan. "Semua akan baik-baik saja," kata salah satu penata rias,
tanpa tahu bahwa pengantin ini sedang menghitung waktu untuk melarikan diri lagi. Tapi kali ini, penjagaan lebih ketat. Tak ada jendela yang bisa dilompat. Tak ada celah untuk kabur. Ia dijebak oleh nama keluarga, kehormatan, dan rasa bersalah pada ayah yang masih terbaring sakit. Di aula megah yang dihias seperti negeri dongeng, para tamu berdatangan dengan busana terbaik mereka. Kamera wartawan bersiap mengabadikan momen istimewa. Nathan berdiri di altar dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Baginya, ini bukan tentang cinta, ini soal kontrol. Ia berhasil mengikat Tiara, bukan dengan hati, tapi dengan ketakutan. Ketika musik pernikahan mulai mengalun, langkah Tiara terasa seperti derap kaki menuju jurang. Setiap langkahnya berat, penuh luka. Saat ia berdiri di samping Nathan, bibirnya gemetar, matanya menahan air. Pendeta membuka buku doa, dan dunia terasa berhenti sejenak, sampai tiba-tiba pintu aula terbuka keras. Semua kepala menoleh. Seorang pria dengan jaket lusuh masuk, wajahnya penuh debu perjalanan, namun sorot matanya menusuk siapapun yang menatapnya. "Tiara," serunya, suaranya menggema. "Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkanmu, jika kau memang ingin diselamatkan." Gio berdiri di sana, tanpa rasa takut, hanya dengan keberanian dan cinta yang tak sempat ia ucapkan. Keheningan berubah jadi bisik-bisik. Ayah Tiara tersentak dari kursinya. Nathan mengepalkan tangan, mendekati Gio dengan wajah merah padam. "Kamu siapa berani-beraninya masuk ke sini?" bentaknya. Tapi sebelum ada yang bereaksi lebih jauh, Tiara berlari turun dari pelaminan, menghampiri Gio, dan untuk pertama kalinya, ia memeluknya di depan semua orang. "Saya tidak mencintai Nathan. Saya dipaksa. Dan pria ini, mencintai saya saat saya tidak punya apa-apa. Saat saya bukan siapa-siapa," serunya lantang. Air mata membasahi wajahnya. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan keberanian yang muncul dari cinta sejati. Suasana ricuh. Ayahnya pingsan. Wartawan tak henti memotret. Nathan menarik tangan Tiara kasar, tapi Gio segera menepisnya. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Pengawal bersiap melerai, namun seorang wanita muncul dari balik kerumunan, sekretaris pribadi ayah Tiara. Ia membawa berkas dan menunjukkannya pada seluruh tamu, bukti transfer dan rencana Nathan untuk menguasai perusahaan Tiara setelah menikah. Suasana menjadi kacau. Para tamu mulai bergumam, keluarga besar Alana tercoreng. Di tengah kekacauan itu, Tiara menggenggam tangan Gio dan membawanya pergi keluar aula, melepas sepatu hak tinggi dan berlari di trotoar, bebas seperti angin yang selama ini ia dambakan. Mereka berlari tak tentu arah hingga sampai di sebuah taman kota, di mana lampu-lampu jalan menyala samar dan angin malam membelai lembut wajah mereka yang basah. Tiara menatap Gio lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, meski aku tak pantas untukmu." Gio menggeleng dan menjawab, "Aku datang karena tahu kamu pantas dicintai, bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu adalah kamu." Dan di tengah malam penuh bintang itu, mereka tahu, cinta sejati memang tak butuh mahkota atau undangan, cukup hati yang saling menerima dalam segala luka dan kejujuran. Hari-hari setelah insiden pernikahan itu menjadi kabar utama di berbagai media. Putri konglomerat kabur dari altar, skandal cinta segitiga keluarga Alana, dan judul-judul menyakitkan lainnya tersebar luas. Tiara dan Gio menghilang dari sorotan, bersembunyi di sebuah desa kecil yang bahkan sinyal ponsel pun tak stabil. Bagi mereka, tempat itu lebih terasa seperti rumah daripada istana mencekam yang selama ini mereka tinggali. Di rumah panggung milik nenek Gio, Tiara belajar menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini terkubur oleh tuntutan keluarga. Ia ikut menanam sayuran, memasak dengan kayu bakar, dan mencuci baju di sungai. Tangannya lecet, kulitnya menggelap, tapi wajahnya bersinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup sebagai manusia seutuhnya, bukan boneka keluarga elit. Sementara itu, Gio bekerja membantu bengkel kecil milik warga setempat. Ia tak pernah mengeluh, meski tahu hidup mereka jauh dari glamor.
Di sela-sela kelelahan, ia menatap Tiara dari kejauhan, seringkali tak percaya bahwa gadis yang dulu ia tolong dalam hujan adalah mantan calon pengantin orang kaya yang lari darinya demi cinta. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung tanpa rintangan. Suatu malam, Tiara mendapat kabar dari sekretaris ayahnya bahwa kondisi sang ayah memburuk. Ia dilanda dilema, kembali ke dunia lamanya untuk menjenguk ayah yang selama ini mengatur hidupnya, atau tetap bertahan bersama Gio di dunia baru yang ia pilih dengan hati. Gio melihat kegelisahan Tiara. Ia tak menahan, tak melarang. Kembalilah kalau kamu merasa harus. Tapi jangan kembali karena terpaksa, ucapnya lembut. Dan jangan kembali kalau kamu akan kehilangan dirimu lagi. Kata-kata itu mengguncang Tiara lebih dari apapun. Untuk pertama kalinya, ada pria yang tidak ingin mengikatnya, tapi membebaskannya. Akhirnya, Tiara memutuskan kembali menjenguk sang ayah. Rumah besar itu kini terasa sunyi. Sang ayah terbaring lemah, menatap Tiara dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ayah," bisiknya lirih. "Ayah hanya ingin yang terbaik." "Tapi ayah lupa, kau bukan boneka." Air mata Tiara mengalir. Untuk pertama kalinya, ayahnya mengakui kesalahan, sebuah pengakuan yang Tiara dambakan seumur hidup. Setelah pemulihan sang ayah, Tiara membuat keputusan besar. Ia menyerahkan saham warisan keluarganya kepada lembaga sosial, melepaskan diri dari semua hak istimewa, dan memilih hidup mandiri. Keputusan itu membuat banyak orang kaget, tetapi ia tak peduli. Ia telah memilih kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Ia kembali ke desa dengan langkah ringan dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Gio sedang duduk di bawah pohon jambu, memperbaiki motor rusak milik tetangga. Saat melihat Tiara datang, ia hanya menatap, seolah menunggu jawaban dari sebuah pertanyaan yang tak pernah benar-benar terucap. Tiara mendekat, menatap matanya, dan berkata dengan suara tenang, "Aku kembali, bukan karena aku kehilangan semuanya, tapi karena aku sudah menemukan segalanya." Gio berdiri, menggenggam tangan Tiara, dan tanpa kata, mereka saling memeluk. Dunia boleh mencibir, tapi hati mereka telah menemukan rumahnya masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, Tiara tahu kebenaran memang menyakitkan, tapi kebebasan setelahnya adalah hadiah paling indah dari kehidupan yang pernah ia mimpikan. Setahun telah berlalu sejak Tiara meninggalkan dunia lamanya dan memilih hidup baru bersama Gio. Kini, ia tak lagi menyebut dirinya Rara karena nama itu sudah menjadi bagian dari dirinya yang utuh, bukan sekadar penyamaran, tapi simbol perjuangan. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna krem, dijahit sendiri bersama nenek Gio dengan tangan penuh cinta. Hari ini bukan pesta megah di ballroom hotel. Tak ada kue 7 tingkat atau tamu berjas mahal. Tapi ada langit biru cerah, bunga liar mekar di pinggir jalan desa, dan tawa anak-anak yang ikut membantu menghias panggung kecil dari bambu. Inilah hari pernikahan mereka. Sederhana, tapi penuh makna. Gio berdiri di bawah pohon jambu, tempat mereka pertama kali saling menyadari bahwa cinta tak butuh banyak janji. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kain tua yang disetrika dengan setrika arang oleh neneknya sendiri. Wajahnya bersinar, bukan karena pencahayaan mahal, tapi karena harapan yang tumbuh dari hati paling tulus. Tiara berjalan menuju pelaminan bambu tanpa iringan musik orkestra, hanya suara alam dan detak jantungnya sendiri. Tangannya gemetar, namun langkahnya mantap. Di hadapannya, Gio tersenyum, dan seluruh keraguan menguap begitu saja. Mereka saling pandang, dan seluruh dunia seolah menghilang, menyisakan hanya mereka berdua. Sang penghulu desa membacakan ijab kabul dengan suara lirih namun sakral. Dengan satu tarikan napas dan ucapan mantap, Gio mengucap akad. Air mata Tiara menetes saat para saksi mengucap, sah. Ia tak pernah membayangkan hari bahagianya akan seindah ini, bukan karena kemewahan, tapi karena ia akhirnya menikah dengan pria yang mencintainya sebagai dirinya, bukan sebagai putri konglomerat. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka duduk di kursi bambu kecil sambil menyantap nasi kuning buatan ibu-ibu desa. Tiara tertawa lepas,
tanpa riasan tebal, tanpa kamera media. Di sekelilingnya ada cinta yang tak dibuat-buat, dan Gio menggenggam tangannya tanpa harus menyembunyikan apapun lagi. Sore itu, Tiara menggantung gaun pengantinnya di dinding bambu rumah mereka, gaun sederhana yang menjadi simbol keberaniannya melawan dunia demi cinta sejati. Ia memeluk Gio dari belakang, menyandarkan kepala di pundaknya, dan berbisik, "Aku nggak butuh istana. Kamu cukup jadi rumah buat aku." Gio tersenyum, mencium kening Tiara, dan menjawab, "Dan kamu adalah alasan kenapa aku percaya bahwa cinta sejati memang ada, bahkan ketika dunia penuh kepalsuan." Pelukan mereka dipeluk senja, menghangat dalam ketenangan yang tak bisa dibeli oleh kekayaan manapun. Dan begitulah, kisah cinta yang diawali dari pelarian dan penyamaran berakhir di pelukan kejujuran dan ketulusan. Mereka tak sempurna, tapi saling menerima. Mereka tak kaya raya, tapi penuh makna. Dalam dunia yang gemerlap oleh topeng dan nama besar, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian memilih yang sederhana, namun tulus. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya,
membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.